Oke, perkenalkan nama saya Imadi Gus Pramana Putra, mahasiswa Teknik Elektro semester 6 Universitas Dharma Mulia PSDKU Jembrana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi hewan metode CNN dengan model mobile net V2 dengan transfer learning dari ImageNet. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak I Gusti Ora Lanang Wijaya Kusuma SSI Mkom selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Langsung ke penjelasan programnya. Oke, sebelumnya saya sudah melakukan beberapa uh, perbandingan untuk beberapa model dari CNN untuk mengklasifikasikan hewan. Untuk jumlah klasifikasinya ada 10 kelas 10 kelas hewan dari dataset Animals 10 dari Alessio Corrado 99. Ini untuk mobil net V2-nya, ini untuk model Rasnet 50, ini untuk Denson Net 121, ini untuk VGG60 sama yang model klasik sequential yang versi manual ya, tanpa transfer learning. Oke, ke penjelasan dari mobil net V2. Pada bagian pertama kita harus melakukan setup dan import library. Yang pertama itu import OS, itu berfungsi untuk proses operasi file dan directory. Selanjutnya ada numpy, itu berfungsi sebagai memproses manipulasi data berupa numeric dan array. Selanjutnya matplotlib.pyplot itu berfungsi untuk memvisualisasi hasil dari training. Lanjut ke import TensorFlow, itu berfungsi sebagai framework untuk membangun model CNN. Lanjut ke ini dari TensorFlow-nya mengimport image data generator. Ini image data generatornya berfungsi sebagai augmentasi dari gambar dan dataset. Lanjut ke layers model, ini berfungsi untuk mengelola dari model. Selanjutnya ini import mobile net V2 itu sebagai pre-trained transfer learningnya. Jadi di sini kita memakai pre-trained model yang pre-trainednya itu diambil dari ImageNet. Ini sebagai model dari CNN-nya. Lanjut ke bagian 2. Yang pertama itu web install strip Kaggle, itu untuk berfungsi sebagai untuk menginstal Kaggle ke dalam Google Colab, yang prosesnya itu dilakukan secara quiet. Ini
strip Q itu artinya quiet, jadinya prosesnya nggak ditampilin. Lanjut, itu from google.colab import file, itu fungsinya untuk mengimport file ke Google Colab. Nanti bakalan tampil file upload di bagian hasilnya. Ini ada choose file. Jadi di sini saya udah melakukan prosesnya. Lanjut ke make dir, itu artinya make directory. Strip P ini artinya strip P dia menampilkan dari proses pembuatannya. Lanjut ke cp copy file ke Kaggle JSON ke directory Kaggle. Lanjutnya chmod 600, itu chmod 600, dimana ini proses untuk mengakses file Kaggle-nya, mengatur akses kredensial. Untuk ke file Kaggle JSON-nya, lanjut ke Kaggle dataset download, ini untuk mendownload dataset dari directory file datasetnya di Kaggle, dimana dari akun LSC Colorado 99 direktorinya di animals 10. Selanjutnya unzip, ini untuk mengunzip file yang di-download dari Kaggle, di unzip secara quiet, artinya prosesnya nggak ditampilin, dari file animals10.zip ke directory min d ini atau strip d, itu artinya directory animals 10. Itu hasil dari proses dari program di atas. Lanjut ke bagian 3, persiapan data dengan argumentasi. Untuk di sini disebutkan variabel trendir, ini merupakan directory untuk atau memuat file yang ada di animal10/raw image. Ini filenya ada di directory, sebentar masih loading. Nah, di sini bagian animal, sebentar, ini dia bakal memuat data yang ada di raw image. Ini ada 10 kelas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini setiap kelasnya jenis hewan, dan ini menggunakan bahasa Italia. Nanti untuk translate ke bahasa Indonesianya nanti di akhir pas uji coba udah saya tambahkan di programnya. Ini lanjut ke data gen. Nanti hasil dari image data generator itu disimpan ke data gen. Dari rescale, dimana dari rescale dari rentang 0 sampai 1, dari 0 sampai 55, dimana akan dibaca 0 dan 1. Selanjutnya validation split dengan 0,2. Ini split artinya diputar balik ya, dibalik. Habis itu selanjutnya rotation ring, ini dirotasi untuk gambarnya. With shift ring, itu gambarnya digeser ke kanan atau ke kiri dengan nilai 0,2. Selanjutnya height shift, itu digeser ke atas ke bawah dengan 0,2. Selanjutnya shear rank dengan 0,15. Selanjutnya zoom, dilakukan zoom atau pembesaran pada gambar dengan nilai 0,2. Selanjutnya di horizontal flip, itu dibalik secara horizontal. Selanjutnya trend generator, ini akan memuat data cell dari data generator flow from directory, yang dimana di dalam data gen flow from directory ini terdapat proses dimana pengumpulan data dari trend directory
itu data-datanya bakalan dirubah ke dalam ukuran 128 kali 128 pixel dengan batch size 32 batch, dimana akan terjadi proses 32 gambar. Selanjutnya kelas mode kategorikal, karena di dalam datasetnya itu ada 10 kelas. Selanjutnya subset training, dimana ini merupakan directory, dimana directory ini bakalan dinamain training dengan reshuffle itu true. Selanjutnya file generator ini memuat hasil dari data flow from directory train, hampir sama dengan yang di atas. Target size nya sama 128 kali 128 pixel, batch size 32, class mode kategorikal, subset valid. Nah, di subsetnya beda, dia nanti disimpan di validation dengan nama validation. Shuffle nya itu false. Nah, nanti dari hasil proses program ini, program bagian ketiga menghasilkan font itu mendapat 20.947 gambar dalam kelas untuk trend generatornya, dan untuk validation generatornya itu dapat di 5.232 gambar dalam kelas. Selanjutnya di bagian 4, bangun model CNN dengan transfer name mobile net v2. Untuk base modelnya ini menggunakan mobile net v2 ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan program yang lainnya. Untuk RASnet ini sama, cuman kita merubah di bagian base modelnya. Ini hampir sama nih tadi RASnet, ini sama juga untuk di DenseNet. Kita merubah di bagian base modelnya. Untuk VGG60 ini sama juga di bagian base model, dan di bagian sini juga mengalami perubahan juga. Ada yang sama, ada yang beda juga. Yang berbeda itu di VGG untuk DenseNet. Ada 21 itu sama, sedikit perubahan dengan mobile VNet. Ini untuk topnya itu bagian full connected layernya itu dihilangkan agar bisa mendapatkan lapisan baru USC magnet. Ini bagian base model trainable nya itu false, dimana bagian paling atasnya itu dibekukan, lapisan paling atasnya. Lanjut ke model, ini modelnya sama dengan yang klasik, dia sistem sekuensial. Dia memanggil base modelnya yang base modelnya itu MobileNet v2 yang layer global available link 2D itu berfungsi sebagai mengatur dimensi fiturnya. Layer dense 256 activation relu, layer batch normalization itu untuk menormalisasi transfer data, nilai dropout untuk mengurangi overfitnya. Ke layer dense train generator random classes itu nanti menyesuaikan dengan jumlah kelasnya, dengan activation softmax karena jumlah kelasnya itu ada 10. Untuk model compile-nya itu optimizernya Adam untuk optimalisasi prosesnya, dan
loss nya kategorikan disebut categorical constructopy dengan metrik akurasi. Dan model selanjutnya model summary nanti bakalan menghasilkan tabel data. Nah, pada bagian layer ada layer bagian mobile VNet V2, selanjutnya global effect pooling 2D nya untuk ekstraksi dimensi fiturnya, dense batch normalization nya, selanjutnya dropout dan dense 1 dengan total parameter itu ada di 2.589.514. Trainable parameter di 331.018 dan non trainable parameter ada di 2.258.496. Selanjutnya bagian 5 training model, dimana di bagian variable history akan menyimpan hasil dari model fit training generator epoch 10 validation data, dimana validation datanya memuat data validation dari data validation generatornya. Setelah program dijalankan akan melakukan proses training sebanyak 10 kali, dimana per epochnya itu ada 655 data, dimana itu datanya dinamakan step. Berarti per stepnya itu ada 655 step dengan kecepatan 210 milisecond per stepnya. Ini untuk awalnya itu untuk 655 step itu membutuhkan waktu 148 second dengan akurasi di 0,7, lossnya 0,7, validation akurasinya 0,8 dan validation lossnya di 0,3 dengan hasil akhir di akurasi 0,89 hampir 90%, lossnya 0,3, validation akurasinya 0,8 dan validation lossnya di 0,3. Lanjut ke bagian 6, ini saya jalankan dulu programnya untuk memvisualisasikan akurasi dan loss dalam bentuk grafik. Ini berarti pemanggilan dari ini ya, pemanggilan dari matplotlib pplot plt, ini disingkat ke plt, yang berfungsi untuk memvisualisasikan hasil dari training. Dari hasil akurasinya awalnya mendapat cukup baik di 0,8 atau 80%, 83%-an, dan terus mengalami peningkatan dan mengalami overfitting di epoch 6 dan hampir mendekati overfitting di epoch ke-8. Dan di bagian lossnya prosesnya cukup baik, dari 0,55 menurun sampai di antara 0,32 atau 34 ya. Jadi semakin tinggi dari validation akurasi dan semakin mengkerucut ujung dari antara train akurasi dan validation akurasi itu semakin baik. Kalau mengalami overfitting itu biasanya kadang mengalami meleset dalam prediksi sebuah gambar. Lanjut ke bagian 8, ini merupakan program untuk mengupload foto hewan yang nantinya bakalan diuji coba. Ini dari keras processing untuk mengimport image
Ini dari hampir sama di program bagian kedua dari Google Colab, import file. Ini nanti nampilin uploaded files, upload for image path. Ini bakalan disimpan ke dalam root ya. Ini nanti dikonversi ke dalam gambar yang diupload bakalan dikonversi ke ukuran 128 kali 128 pixel. Ini untuk fetish image show, tampilkan gambar dengan akses off, tidak ada pembuatan lapisan lain, dengan memberi titel pada gambar yang diunggah dan ditampilkan. Ada image array, image to array, image 2250. Jadi dari rentang 0 sampai 25 dipilih antara 1 atau 0. Image array np expand dims, image array axis 0. Prediction model, the predict image array. Jadi pemanggilan dari model predict. Dan di prediction muat dari proses model predictnya, class index, np argument prediction, class label, tuh ada list and generator class indicates key. Nah ini untuk class translation yang sebelumnya pakai bahasa Italia. Jadi ken itu anjing, galina ayam, cavallo kuda, elefante gajah, farfalla kupu-kupu, gato kucing, muca sapi, pecora domba, ragno laba-laba, sociatolo tutupai. Nah, nanti dari predict class itu memuat proses dari class label ke class index. Dari class translation translated class itu memuat hasil data dari class translation get predict class. Nah dari proses tersebut nanti akan cetak atau menampilkan gambar dikenali dari translated class. Ini hasil dari proses class translation get predict class bakalan tampil di sini di translated class. Dan kita run programnya. Oh maaf nih, kurang komuk di sini. Nah ini choose file, kita upload gambar dulu. Ini sebagai contoh, open. Nah ini bakalan tampil gambar kucing, dan gambar yang dikenali itu akurat, yang dikenali sebagai kucing. Kita coba gambar lain, choose file. Itu gambar yang ini kalau nggak salah gambar anjing ya. Ini gambar yang diunggah, ini berupa gambar anjing dan prediksinya tepat. Ini gambar anjing. Nah, gambar-gambar yang diupload itu bakalan disimpan di root directory dari Google Colab-nya yang di sini. Jadi sekian penjelasan program klasifikasi hewan metode CNN dengan transport learning model MobileNet dari ImageNet. Nah untuk program-programnya bakalan saya sematkan di deskripsi video di YouTube. Untuk beberapa modelnya bakalan saya tambahkan di sana. Nanti itu akan ke direct ke Google, bukan Google Colab, ke Kaggle. Nanti saya upload di sana. Jadi di sini ada MobileNet V2,
ada ResNet 50, ada DenseNet 1021, 121, ada VGG 60 sama Classic Sequential. Jadi sekian penjelasan program klasifikasi hewan metode CNN dengan model Mobile Net V2 Transfer Learning MetNet. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sebagai penutup dari video kali ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.